Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan kali ini yaitu untuk supervisi pada proses pembelajaran Bu Leni ya. Terus saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu, tujuan pembelajarannya apa? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama yaitu dengan melihat video tentang magnet, peserta didik dapat menganalisis pengertian magnet dan bentuk-bentuk magnet dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui percobaan berkelompok, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat magnet. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Iya. Untuk area pengembangan dalam tujuan pembelajaran tersebut apa Bu? Tujuan? Iya, area pengembangannya yang pertama yaitu meningkatkan kognitif anak, yang kedua disiplin positif, yang ketiga mandiri dan percaya diri, yang keempat sosial emosional, yang kelima nasionalisme, dan yang terakhir keterampilan dan bernalar kritis. Seperti fokus pada profil pelajar Pancasila ya Bu. Iya. Terus untuk pembelajaran, metode atau model seperti apa yang ingin dikembangkan? Ya, model pembelajaran yang saya kembangkan yaitu berdiferensiasi proses dan produk serta project based learning Bu. Oh iya. Terus untuk media pembelajaran? Media pembelajarannya menggunakan Infocus, PPT, LKPD, dan papan perasaan. Ya udah luar biasa ya persiapan untuk mengajarnya. Nah, untuk pelaksanaannya kapan itu Bu? Pelaksanaannya hari Selasa minggu depan. Hari Selasa ya, pas pembelajaran IPA, berarti IPAS ya. IPAS ya. Nah, nanti sekarang saya mengadakan praobservasi serta nanti akan mengadakan observasi di kelas. Nah, untuk pasca observasi itu akan dilaksanakan nanti pada saat PI dengan Ibu pengajar praktik ya Bu Leni ya. Baik ya, terima kasih Bu Leni. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari praobservasi. Nanti pada saat pembelajaran IPA saya akan mengamati proses pembelajaran dari Bu Leni. Baik ya, terima kasih Bu Leni. Semoga sukses. Amin. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh? Siap. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Fadli sakit, ada lagi? Sudah, ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberikan ya
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5. Iya, kalau begitu berarti kalian sudah siap. Ini adalah mengenai magnet. Ya. Tapi sebelum ke materi, Bu akan tunjukkan dulu video ya. Ini adalah magnet guys. Kecuali ada tanda batang ya. Karena magnet tidak menarik aluminium. Namun, jika kalian modifikasi dengan menambahkan logam aluminium di bawah batu magnetnya, akan ada hal ajaib yang terjadi. Coba kalian lihat. Nah, ada yang dapat menyimpulkan apa itu magnet? Ada yang tahu? Ada yang tahu magnet itu apa? Apa? Benda yang bisa menempel. Ada lagi? Ada lagi? Yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kalian di rumah ada kulkas? Ada. Biasanya di kulkas itu kalian tempel ya. Tempel ada yang berbentuk buah-buahan, ada yang berbentuk boneka. Nah, ada yang dapat menyimpulkan apa itu magnet? Ada yang tahu? Ada yang tahu magnet itu apa? Apa? Benda yang bisa menempel. Ada lagi? Ada lagi? Yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kalian di rumah ada kulkas? Ada. Biasanya di kulkas itu kalian tempel ya. Tempel ada yang berbentuk buah-buahan, ada yang berbentuk boneka ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh magnet. Nah, di sini magnet sendiri mempunyai dua kutub. Nih, kutub ada yang merah dan ada yang biru. Ini disimbolkan dengan dua warna. Yang merah itu kutub utara dan yang biru itu kutub selatan. Nah, jarum, yang kelima magnet U, yang keenam magnet cincin, yang ketujuh magnet lingkaran. Mungkin dari ketujuh benda ini kalian pernah beli atau pernah mempunyai ya. Biasanya kalau magnet jarum ini biasanya ada di kompas. Magnet apa? Apa itu? Ya. Magnet. Wow, apa ini magnet juga? Oh, iya. Coba.
kutub utara yang mana? Sok, dekatkan dengan kutub utara. Jadi gimana? Ini tuh, walaupun kita paksa ini tidak akan menempel, tapi akan menolak. Tapi ketika kutub utara dan kutub selatan kita dekatkan, maka akan menarik ya. Serta magnet ladang. Satu kutub selatan. Satu kutub utara. Satu kutub selatan. Ada lagi? Sudah? Ibu tutup. Kita ini lagi ya. Untuk mengikatkan materi yang tadi, kita ulangi sekali lagi lagunya. Kalian bisa mengikuti di depan. Ya. Sok. Macam-macam magnet, ada magnet batang dan juga magnet jarum, magnet silinder serta magnet ladang. Tak ketinggalan ada magnet lingkaran. Satu kutub selatan, itulah dua nama kutubnya magnet. Satu kutub selatan, itulah dua nama kutubnya magnet. Bagaimana pembelajaran magnet hari ini? Happy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pepe sama Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi supervisi yang sudah saya laksanakan pada hari Selasa ke Ibu ya, pada saat mengajar IPAS ya. Nah, yang akan saya tanyakan itu sejauh mana keberhasilan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran IPAS pada saat itu? Pembelajaran IPAS pada saat itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga merasa senang dengan adanya metode pembelajaran yang lebih variatif, dengan ditampilkannya gambar dan media yang lebih baik lagi, jadi anak merasa ini. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi supervisi yang sudah saya laksanakan pada hari Selasa ke Ibu ya, pada saat mengajar IPAS ya. Nah, yang akan saya tanyakan itu sejauh mana keberhasilan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran IPAS pada saat itu? Pembelajaran IPAS pada saat itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga merasa senang dengan adanya metode pembelajaran yang lebih variatif, dengan ditampilkannya gambar dan media yang lebih baik lagi, jadi anak merasa lebih semangat untuk belajar. Apalagi pada saat pembelajaran tersebut Ibu selingi dengan ice breaking ya, terus dengan mindful set dan diiringi dengan lagu mengenai materi magnet pada saat itu. Jadi
Terus Ibu ketika melihat pembelajaran yang berhasil, bagaimana perasaan? Tentunya senang ya Bu ya, karena apa yang saya sampaikan ke anak-anak bisa diterima dengan baik sama anak-anak. Sangat merasa bangga gitu ya sebagai pengajar apabila melihat peserta didik kita yang begitu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terus dalam area pengembangan yang Ibu ajarkan pada peserta didik itu terkait apa saja, Bu? Itu terkait yang pertama kedisiplinan, pengembangan kognitif, dan tentunya kreativitas dari peserta didik ya. Terus dalam area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan, menurut Ibu yang paling berhasil itu dari area pengembangan apa? Dari segi kreativitas. Ya, karena di situ peserta didik mendemonstrasikan, mendemonstrasikan tentang magnet ya seperti itu. Terus menurut Ibu pada saat pembelajaran ada kendala tidak? Ada kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran, misalnya dari segi media atau dari segi peserta didiknya? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya, terutama kan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Tingkat kedisiplinan mereka pun berbeda-beda juga. Jadi paling di segi kedisiplinan Bu. Segi kedisiplinan ya. Nah terus misalkan menurut Ibu karena kedisiplinan yang masih kurang, nah untuk menghadapi atau meminimalisir agar peserta didik kita itu disiplin, itu apa yang kira-kira Ibu rencanakan untuk ke depannya? Yang saya rencanakan tentunya pembiasaan, mengadakan pembiasaan supaya anak itu terbiasa dengan keadaan kelas yang sebagaimana mestinya, dan secara bertahap lah, tidak langsung ke ini, supaya anak tidak terlalu kaget. Kaget ya, betul sekali. Berarti kita itu mendisiplinkan peserta didik itu salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif ya Bu ya. Terus tidak serta-merta kita harus mendikte peserta didik, jadi harus secara berlahan seperti itu mungkin yang Ibu harapkan. Terus Bu, dalam apa sih kira-kira untuk melakukan dan meningkatkan pembelajaran dalam proses pembelajaran, kira-kira hal apa saja yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran tersebut? Tentunya media ya Bu, media yang paling utama, karena dengan didesain semenarik mungkin si anak itu bisa menimbulkan semangat belajar. Terus kita juga diinikan dengan perkembangan zaman Bu, jadi tidak monoton dengan satu media. Betul sekali karena pada tahap ini peserta didik sudah masuk dalam era digital ya. Jadi kita dalam mengajar itu pun harus disesuaikan dengan zamannya seperti itu ya. Nah kira-kira rencana yang Ibu harapkan, rencana yang akan Ibu lakukan untuk menambah media berarti ya, kira-kira itu kapan rencana yang akan Ibu lakukan seperti itu? Kebetulan kan setiap hari Sabtu itu diadakan pengembangan diri ya Bu. Jadi setiap hari Sabtu anak-anak yang notabene mereka punya alat komunikasi disuruh membawa ke sekolah untuk kita belajar mulai menggunakan Canva. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan segera tercapai dan membawa perubahan terhadap khusus